Ibrahim huwa Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim alaihi salam. Yes. Nabi yang mulia yang insyaallah semua kita mengenal beliau. Nabi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalil. Ya, Khalil artinya ya kalau terjemahan bahasa Indonesianya bisa kita terjemahkan sahabat dekat atau bisa kita terjemahkan dengan kekasih. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalil artinya nabi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabi yang mendapatkan gelar sebagai Khalilullah. Ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala dalam artian nabi yang paling dicintai oleh Allah hanyalah Nabi Ibrahim alaihi salam dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kedua nabi ini lebih kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya daripada yang lainnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Syekh mengatakan anta'budallaha wahdahu. Agama yang benar itu adalah anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan lahuddin. Benar-benar mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini agama yang benar, ya. Agama yang benar adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta itu, ya, kita beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya kapan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang bermasalah di dalam agama kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata beliau, wa bidzalika amarallahu jami'an nas, dan dengan itulah, ya, dengan ibadah inilah seluruh manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka manusia hanya untuk ibadah ini. Allah menciptakan kita hanya untuk ibadah, jemaah sekalian. Kama qala Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, wa ma'na ya'budun yuwahhidun, dan makna dari ya'budun beribadah kepadaku artinya yuwahhidun, mengesakanku, ya, mentauhidkanku atau mengesakanku. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas ayat ini, ya. Ayat yang sangat mulia yang menunjukkan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini tujuan kita ada di muka bumi. Hikmah kenapa Allah menciptakan kita manusia di muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk bersenang-senang saja. Ya, bukan untuk makan, tidur dan tidak beribadah kepada Allah. Kita dibenarkan makan dan tidur, itu perkara-perkara yang mubah, dibolehkan. Bahkan kita manusia menunjukkan kekurangan kita dan ketidaksempurnaan kita karena kita butuh makanan dan minuman. Menunjukkan kesempurnaan Allah, Allah tidak butuh semua itu. Berbeda dengan kita manusia. Kita makan dan kita minum, itu perkara yang mubah. Tapi ketahuilah bukan itu tujuan kita diciptakan oleh Allah. Artinya, jangan sampai semua itu, perkara-perkara dunia, melalaikan kita dari tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu ibadah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibadah ini banyak definisinya dari para ulama kita, ya, banyak definisinya dari para ulama kita. Dan di antara definisi ibadah yang lengkap adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah.
Kata beliau, ibadah itu adalah segala sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang dicintai oleh Allah dan apa saja yang diridhoi oleh Allah, itu adalah ibadah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwal wal af'al, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Perbuatan anggota tubuh kita atau perbuatan hati kita, ibadah hati. Mencintai dan seterusnya, itu adalah ibadah hati. Al-zahirah wal batinah, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ini semua adalah ibadah. Mari kita lihat jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ibadah itu adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah. Baik perkataan ataupun perbuatan, minal aqwali wal af'al, perkataan ataupun perbuatan, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jadi segala yang dicintai, segala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Yang jadi masalahnya jamaah sekalian, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu dicintai oleh Allah dan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah semua yang kita cintai maka dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah semua yang kita sukai juga menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai, itu yang semestinya kita ridhoi dan kita cintai. Kita mengikuti apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Bukan Allah yang mengikuti apa yang kita cintai, ya. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang harus ikut. Ya Allah, ini saya suka untuk saya ibadahi. Ya Allah, ini saya suka untuk saya lakukan. Maka itu menjadi dicintai oleh Allah. Tidak, jamaah sekalian. Ada aturannya. Kita yang mengikuti apa yang Allah ridhoi dan kita yang mengikuti apa yang Allah cintai. Jamaah sekalian. Lalu apa yang Allah cintai? Apa yang Allah ridhoi? Yang Allah cintai itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya dan diperintahkan kepada nabinya untuk menyampaikannya kepada kita umatnya. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbika, fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu. Sampaikan apa yang telah diberikan kepadamu. Fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kamu tidak lakukan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tidak sampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala ini, kata Allah, fama ballaghta risalatah, maka engkau tidak menyampaikan risalah agama Allah. Jangan takut, sampaikan. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah yang akan memaksumkan dirimu, menjaga dirimu dari manusia wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Allah cintai adalah apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk kemudian Nabi sampaikan kepada umatnya. Lebih sederhana jemaah sekalian. Artinya, apa yang kita perbuat dari satu ibadah dan dia tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, namun kita mencintainya, kita mengatakan ini kan ibadah, kita suka dengannya, ini kan ibadah, tapi dia tidak dilakukan oleh Nabi, tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka ketahuilah bahwa itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah satu ritual ibadah yang tidak disyariatkan dan melanggar aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis beliau, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami di dalamnya, maka dia tertolak. Kemudian bagaimana ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu jamaah sekalian? Bagaimana yang diridhoi oleh Allah? Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa yang Allah telah sempurnakan untuk nabinya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian, yaitu nikmat Islam, dan telah kucukupkan nikmatku untuk kalian. Ya. Aku telah sempurnakan agama ini untuk kalian, agama Islam, telah kuridhoi nikmat,
telah kucukupkan nikmatku untuk kalian, nikmat Islam, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah ridhoi? Yang Allah ridhoi adalah Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada para sahabat, terus sampai kepada kita. Itu yang Allah ridhoi. Artinya, apa yang kita perbuat dari satu ibadah yang kita yakini itu adalah ibadah, namun dia ternyata tidak diturunkan pada zaman itu, atau tidak Nabi sampaikan, tidak Nabi kerjakan, tidak Nabi perintahkan, tidak Nabi isyaratkan, tidak pula para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka ketahuilah itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu perkataan ataupun perbuatan, al-zahira wal batinah, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau menambahkan, ya, beliau mengatakan bahwa ibadah itu adalah, ya, asal dari ibadah, pokok dari ibadah itu adalah at-tadhallul wal khudu'. Ya, at-tadhallul wal khudu'. Selalu merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah, dan khudu', selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pokok dari ibadah. Artinya, ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hinakanlah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beribadah kepada Allah kemudian dengan cara menyombongkan diri, na'udzubillahi min dzalik. Atau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun rasa hina kita di hadapan Allah. Ibadah itu adalah at-tadhallul lillah wal khudu'. Kita merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah, dan kita senantiasa tunduk dan patuh. Itu ibadah. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, jamaah sekalian, beliau jangankan berdiri untuk sholat, baru mau berwudu Abdullah bin Umar, wajahnya langsung merah. Ya, kelihatan betapa malunya dia, menghinakan diri ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, kenapa setiap kali engkau mau berwudu wajahmu merah wahai Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma? Maka beliau mengatakan, tidakkah kalian tahu kepada siapa aku akan menghadap setelah berwudu ini? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sejak berwudu, beliau sudah merasa menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sangat malu di hadapan Allah. Itu baru berwudu. Belum lagi ketika beliau mengangkat takbir salat dan seterusnya. Ya. Maka ibadah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah adalah at-tadhallul wal khudu'. Itu pokok dari ibadah. Ya, kehinaan diri kita di hadapan Allah dan kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pokok ibadah. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ayat yang dipakai oleh para ulama kita untuk membantah sebahagian orang yang mengatakan bahwa agama ini adalah sarana saja. Agama ini hanyalah wasilah saja untuk mencapai kepada puncak tertinggi, yaitu akhlak yang baik. Ada sebagian orang berkata seperti itu. Ya, pluralisme dan seterusnya. Mereka mengatakan bahwa di agama mana saja kita berada itu tidak jadi masalah. Yang penting akhlak kita baik. Mereka katakan di agama mana saja kita beragama tidak jadi masalah. Yang penting akhlak kita baik. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini tentunya adalah satu perkataan yang sangat keliru. Ya, yang sangat keliru. Kenapa jemaah sekalian? Allah membantahnya bahwa tujuan utama Allah menciptakan kita bukan untuk akhlak itu, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang benar adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan mengislamkan diri kita. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku telah ridhai Islam sebagai agama kalian. Dan nanti akan kita lihat jemaah sekalian, Islam yang dimaksudkan adalah bagaimana penyerahan diri kita kepada Allah. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salam
juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Nabi Ibrahim alaihi salam juga Allah katakan dengan agama Islam. Nanti akan kita lihat jemaah sekalian. Nah, mereka sebagian orang mengatakan bahwa tujuan kita ini yang paling utama adalah bagaimana kita berakhlak yang mulia. Jadi meskipun kita berada di agama di luar dari Islam, yang penting akhlak kita mulia, kita akan masuk surga. Ini perkataan yang amat sangat keliru. Kenapa jemaah sekalian? Karena tujuan kita Allah ciptakan adalah untuk menyerahkan diri kepadanya, dan itulah Islam. Yang kedua, seandainya tujuan kita adalah untuk akhlak itu saja, itu akhlak adalah perkara yang kedua. Orang jika dia berislam dengan baik dan benar, maka Islamnya akan membawa dia kepada akhlak yang baik. Sebagaimana Nabi SAW. Tapi kapan seseorang berakhlak yang mulia, namun dia tidak mau memeluk agama Islam, maka dia jika meninggal di atas kekafiran. Sebagaimana pamannya Nabi SAW, Abu Talib. Abu Talib, orang yang dikenal di bangsa Quraisy dengan seorang pemimpin yang berakhlak yang sangat mulia, membantu Nabi SAW, selalu menjaga Nabi SAW, menjaga Quraisy, menjaga kaumnya dan seterusnya, berakhlak yang sangat mulia. Tapi ketika Abu Talib ini, paman Nabi SAW ini, berada pada sakaratul maut, Nabi SAW datang dan mengatakan kepadanya, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku akan menolongmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Jahal dan yang lainnya mengatakan, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Rasulullah SAW kembali mengulangi, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, kalimat yang aku akan menjadi saksi di hadapan Allah untukmu dengan kalimat tersebut." Tapi Abu Jahal selalu mengganggunya, akhirnya meninggal dan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Apa balasannya jemaah sekalian? Nabi SAW berusaha beristighfar, meminta ampun kepada Allah untuk pamannya, karena selama ini pamannya dikenal dengan orang yang berakhlak yang mulia, selalu membantu Nabi, menjaga Nabi, bahkan kaumnya aman dengannya, berakhlak yang mulia. Tapi karena meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal tidak mengikuti agamanya Nabi Muhammad, Rasulullah SAW mengatakan, "Aku akan senantiasa beristighfar kepadamu selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala." Tapi kemudian Allah melarang Nabi SAW, tapi karena istighfar atau karena kedudukan Nabi dan permohonan Nabi, maka Allah letakkan Abu Talib di neraka yang paling ringan, yang apabila telapak kakinya tersentuh dengan api neraka, mendidih otaknya. Itu neraka yang paling ringan. Nabi SAW mengatakan, "Laula ana lakana fi asfali minan nar." Kalau bukan karena diriku, maka niscaya Allah telah memasukkannya ke dalam neraka yang paling dalam. Maka niscaya Allah telah memasukkannya ke dalam neraka yang paling dalam. Ini orang yang memiliki akhlak yang mulia, tapi ketika dia tidak mengikuti agamanya Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala melemparkannya ke dalam neraka. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mau mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada dasarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu dalam mentauhidkan Allah, dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, tidak mau mengikuti ajakan Nabi, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Atau di zaman kita, ketika dakwah tauhid diserukan, ketika dakwah tauhid disampaikan, ketika ajakan-ajakan sudah sangat banyak, misalnya ajakan untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang tidak menerimanya, menolaknya, bahkan memusuhinya. Ketahuilah, orang-orang yang seperti ini diibaratkan di dalam Al-Quran seperti orang yang membodohi dirinya sendiri.
Seperti orang yang membodohi dirinya sendiri. Kenapa? Jalan petunjuk sudah ada di hadapannya, kemudian dia tidak mau mengikutinya. Ajakan tauhid, ajakan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia menolaknya, bahkan membencinya, bahkan memusuhinya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Pada hakikatnya dia sedang membodohi dirinya sendiri. Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertama jemaah sekalian, dakwah tauhidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaika." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Apa itu? Anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang murni, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dakwahnya sama dengan dakwahnya Nabi Ibrahim, bahkan sama dengan dakwahnya seluruh para nabi dan rasul. Sama dengan dakwahnya seluruh para nabi dan rasul, yaitu mengajak hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus kepada setiap umat itu utusan rasul yang mengajak hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua, orang yang menentang dakwah tauhidnya Nabi yang pada dasarnya diambil dan diikuti dari dakwah tauhidnya Nabi Ibrahim alaihi salam, orang yang menentangnya Allah katakan adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Tidak ada orang yang membenci dakwanya Nabi Ibrahim kecuali illa man safiha nafsah, kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Ini sangat penting jemaah sekalian. Sekali lagi, dakwah tauhid adalah dakwah ajakan kepada manusia atau mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menduakan Allah dalam ibadah. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Maka jika ada orang yang memusuhi dakwah ini, adakah orang yang berani memusuhi orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala? Semestinya tidak boleh kita musuhi, tidak boleh kita membencinya. Ajakannya benar. Dia mengajak kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajak kita untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus membencinya? Jika ada yang membencinya, jika ada yang marah, jika ada yang memusuhinya, ketahuilah bahwa Allah menggambarkan orang yang memusuhi dakwah yang seperti ini adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Bagaimana Allah katakan? Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, Allah katakan, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Tidak ada yang membenci agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Apa agamanya Nabi Ibrahim? Agama yang hanif. Seperti firman Allah tadi, "Anittabi' millat